Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقا وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, para bapak, para ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satu limpahan nikmat yang terbesar, Allah memberikan kepada kita ketetapan iman. Ini nikmat yang terus kita jaga, terus kita pelihara, terus kita pupuk agar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Karena di antara tanda satu ibadah diterima oleh Allah, seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya satu ibadah, maka Allah memudahkan baginya untuk melakukan ibadah yang sama setelahnya. Artinya apa para jamaah dirahmati Allah? Bahwa tanda satu ibadah kita diterima, Allah mudahkan bagi kita untuk istiqamah. Selesai Ramadan, tolong ukur sukses tidaknya Ramadan kita. Ketika selesai Ramadan, kita mampu mempertahankan ghirah sebagaimana kita beribadah di dalam bulan Ramadan. Walaupun pada kenyataannya kebanyakan di antara kita ketika selesai Ramadan, selesai pula ghirah ibadahnya. Ini yang termasuk orang-orang yang gagal. Orang-orang yang gagal, kalau kata ulama-ulama salaf, di antara ulama salaf ada yang mengatakan wa min aswa'in nas, dan di antara tanda-tanda manusia yang paling buruk, alladzina la ya'rifuna Allah, adalah orang yang tidak mengenal Allah illa fi syahr Ramadan. Jadi orang yang di antara orang yang punya tabiat buruk hanya kenal Allah pada bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia melupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang istiqamah, karena kalau ukur sukses tidaknya ketika Allah berikan kita istiqamah. Makanya di hadis Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bi'amdin khaira, apabila ada seorang hamba
hamba yang Allah ingin menghendaki hamba ini menjadi baik, ista'mal, maka hamba ini akan diberikan kesibukan oleh Allah, akan dibuat beramal oleh Allah. Para sahabat bertanya, qila kaifa yasta'malu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah membuat hamba ini beramal? Kata Rasulullah, yuwaffiquhu, yuwaffiq, menggunakan kalimat taufiq. Kan ada istilahnya hidayah, ada istilah taufik. Apa bedanya? Kan ada hidayah, ada taufik. Di Indonesia ada taufik, hidayah. Dan apa beda hidayah sama taufik? Ya. Alhamdulillah, ini dapat hidayah, ini dapat taufik. Perbedaannya, kalau hidayah itu sifatnya umum. Pada dasarnya semua orang itu dapat hidayah. Artinya Allah berikan hidayah. Dengan apa? Ada namanya hidayah hissiyah, hidayah yang bersumber dari panca indera. Kayak contoh, orang kalau artinya menggunakan panca inderanya, di situ akan sadar kalau ada Allah atau ada Sang Pencipta, ada hujan. Bagi orang beriman, hujan itu bagian dari apa? Bagian tanda bahwa ada yang menurunkan. Siapa itu? Allah. Tapi bagi orang-orang yang sebatas hanya menganggap, ya sudah memang waktunya hujan, atau seperti gempa, atau mungkin seperti banjir. Bagi orang beriman, ketika gempa, Umar bin Khattab, sahabat, beliau ketika terjadi gempa di zaman beliau ketika menjadi khalifah, beliau langsung naik ke atas mimbar, menyeru kepada seluruh penduduk kota Madinah. Beliau mengatakan, dosa apa yang kalian laksanakan sehingga Allah murka, bahkan bumi pun juga tidak ridho ketika kalian injak dengan dosa ini. Kalau kita kan berbeda. Kalau kita apa? Dicari sebabnya, titiknya. Oh, titiknya di pusat Malang Selatan. Kenapa? Ada lempengan bumi yang bergerak yang tidak berpotensi tsunami. Mentok, selesai. Padahal bagi orang beriman beda. Pasti ada apanya? Pasti di situ ada hikmah, ada ibarat. Makanya kalau hidayah, ibaratnya seperti begini kalau hidayah. Bapak atau ibu mungkin bingung cari alamat. Ketemu dengan orang laki-laki gak kita kenal, atau perempuan gak kita kenal, tanya, Pak, rumah Pak RT 05 di sebelah mana? Oh, jadi lurus nanti pertigaan belok kanan, rumah nomor 10. Jadi namanya hidayah. Kan kita mikir, benar, oh gak yakin. Jadi masih ada apa? Pilihan. Tapi kalau taufik di atasnya. Taufik itu apa? Bimbingan langsung sama Allah dibimbing. Makanya yuwaffiquhu, bukan yuhdiyah, bukan yahdi, tapi yuwaffiq, dibimbing oleh Allah. Artinya apa? Tolong ukur orang itu baik tidaknya, Allah bimbing. Seperti begini, Bapak tahu rumahnya Pak RT 07? Loh, itu RT saya Pak, monggo saya antar. Beda kan? Kalau hidayah apa? Sifatnya umum, ada yang mengambil, ada yang tidak. Tapi kalau taufik, langsung dibimbing oleh Allah agar hamba ini tetap istiqamah di atas amal saleh. Maka alhamdulillah hari ini setelah kita libur kurang lebih 1,5 bulan, hampir 2 bulan kita libur karena berpuasa Ramadan. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Semoga ini menjadi sarana Allah memudahkan bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Lebih-lebih bagi kita yang sudah berusia 40 ke atas, karena saat ini ada yang sudah umur 40, ada yang sudah 40. Makanya hari ini kajiannya delegasi malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut yang turun sudah dikasih apa? STKI yang anak buah isi sebelum malaikat maut. Dan ini siklus kehidupan. Makanya kalau dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54 itu siklus kehidupan kita. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah
yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dalam kondisi lemah. Jadi kita diciptakan oleh Allah, pertama kondisi kita lemah. Kita lahir, kita kondisi lemah. Kita seperti bayi, atau kita bayi lahir lemah, fisik kita lemah. Makanya kemudian orang habis hari raya ucapannya apa? Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali seperti apa? Kembali seperti bayi. Makanya kemudian karena seperti bayi, makanannya pun disesuaikan, lontong yang masih halus. Makanya halal bihalal itu simbolnya dengan kenapa? Karena bayi Pak. Makanya kadang saya selama 3 minggu ini rata-rata kegiatannya halal bihalal, sampai sehari kadang 5 kali. Lihat bentuk lontong, sampai jenuh. Kenapa? Makanya lemes. Berarti seperti bayi. Jadi Allah ciptakan kita pertama lemah. Ini siklus kehidupan. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Perubahan pergantian waktu, hari demi hari berlalu, maka yang lemah berjalan beranjak menjadi kuat. Ini siklusnya. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, ketika orang berada di puncak kekuatan, itu enggak akan lama, pasti akan tetap berjalan. Apa? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah berada di puncak kekuatan, kita akan berjalan menuju titik lemah kembali, wasyaiba. Ketika dari puncak kekuatan 40 itu usianya 40. Kemudian baru Pak malaikat maut itu mengutus. Apa yang diutus? Delegasinya. Mulai ada obat, itu bagian delegasi. Ada kolesterol, itu bagian delegasi. Ada diabetes, ada campuran, ada gula, ada semut, semuanya ada. Itu bagian dari apa? Delegasi. Kita lihat sebentar dalam salah satu khabar atau atar. Diriwayatkan dalam sebuah khabar, ada seorang nabi berkata kepada malaikat maut. Jadi komunikasi antara nabi dengan malaikat maut. Tidak dijelaskan ini nabi siapa. Tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Ini tanya wajar, malaikat maut itu tanya, wahai malaikat, jangan langsung kau dulu yang datang. Kenapa? Masa kamu gak punya peringatan? Kalau bahasa Allah nanti wajahku nadir. Maka kemudian apa kata malaikat? Benar, demi Allah, jawab malaikat, aku bahkan punya banyak delegasi. Apa itu nih? Berupa bermacam-macam gangguan dan penyakit. Ada yang punya diabetes, kolesterol, ada. Itu salah. Apa berarti? Delegasi. Ya, delegasi. Dari ini sudah delegasi. Cuma artinya apakah semua delegasi? Tidak, artinya gak harus tua kemudian meninggal. Siklus kehidupannya kalau versi Allah memang apa? Lemah, berjalan ke kuat, kemudian apa? Melemah, baru kemudian berbeban dan meninggal. Ini siklus kehidupannya. Tapi ada yang masih lemah kemudian meninggal. Ada yang beranjak menuju ke kuat meninggal. Ini kan Allah yang akan menentukan, tapi secara global artinya pasti seperti itu. Ibaratnya SOP-nya kayak begitulah. Tapi kan ada yang melanggar. Kayak kita kontrak kerja. Kontrak kerjamu 2 tahun. Ternyata baru dapat 1 tahun sudah melanggar. Ini pecah. Ini siklus kehidupan. Contoh ada anak muda di mana? Ngicu, pesta miras. Mati di Pasuruan 7 orang mati oplosan, apa campur baikor, campur obat nyamuk. Dan ini
Berarti kan apa? Pada dasarnya kita secara global siklusnya naik, turun, kembali kepada Allah. Maka kemudian diproses dari kuat menuju ke titik lemah itu, dari 40 ke 50, dari 50 ke 60, ini delegasi yang Allah utus. Maka nanti seruannya juga berbeda-beda. Kemudian apa? Gangguan. Yes, ada penyakit. Ini bagian dari delegasi. Makanya kalau sudah usia seperti Bapak, wis cita-cita untuk jadi anggota DPR sudah kurangi. Kecuali kalau tujuannya menjadi anggota DPR, tujuannya untuk dakwah. Saya ingin jadi anggota DPR itu apa? Saya ingin menjadi apa? Corong bagi masyarakat agar bisa berbuat adil. Nah, niatkan untuk ibadah. Tapi yang aneh, kenapa aneh? Kalau hanya satu yang baik dalam satu kantor, yang lain contoh kurang baik, yang baik ini untuk ambil untuk mewarnai, bahkan justru kadang diwarnai. Pada kenyataannya, kenapa? Karena kita lihatnya orang ini kan terikat dengan partai. Partai bilang harus ikut ini, wah, kita bertentangan pada dasarnya. Dia mau nggak mau harus. Jadi karena kita terikat dengan itu, makanya kalau di potensi gak bisa untuk merubah, cari yang lain. Kenapa? Karena tanggung jawabnya untuk perang. Apalagi jadi wakil rakyat. Rata-rata sudah diwakili. Ya, wis rakyat gak usah suki, wis tak. Jadi wakil rakyat. Wis rakyat gak usah terlalu banyak, gak terlalu bahagia, wis tak. Tapi tidak artinya niatkan apapun, yang ingin jadi apapun, yang menjadi pebisnis silahkan, selama itu tujuannya untuk beribadah apapun insya Allah. Karena ketika kita sudah berada siklus 40 ini sudah siklus apa? Menurun kan? Ketika sudah menurun, ini harusnya terhadap dunia sudah mulai berkurang. Persiapan untuk akhir. Kemudian mulai juga tumbuh wasyaibah, uban. Ini bagian dari apa? Delegasi. Makanya uban gak boleh dicabut. Biar sadar kalau delegasi malaikat sudah. Terus siapa Ustaz? Ikundul. Dan gak kelihatan ubannya. Boleh disemir, tapi jangan semir hitam. Boleh semir apa? Hijau, kuning, merah, yang penting jangan hitam. Kemudian berbagai hal yang menyedihkan. Ini banyak kan berbagai hal yang menyedihkan. Salah satunya apa berbagai hal menyedihkan? Itu sudah mulai kehidupan kita terhadap kenikmatan dunia sudah mulai berkurang. Yang dulu kita makan apapun itu enak terasa. Kalau sekarang sudah mulai ada batasan. Kita acara kepernikahan kalau dulu semua menang, sekarang senang sama senang belum? Senang kenapa? Ikut berbahagia karena menghadiri pernikahan saudara. Senangnya di mana? Dua. Pertama di kota amal di depan. Yang kedua di jenis makanannya. Ada mau ngambil ini. Kata senang suami. Lihat ada pak lontong pikir. Oh suami wis ngangkat. Ditampol tangannya. Oh cukup ya. Kolesterol ditarik tangannya. Ada apa? Rabon. Wis diangkat itu. Tanpa berkocok iku ya. Berarti kan mulai apa? Iya, semua gedeng tapi sudah mulai sedih. Gak bisa menikmati. Dan yang berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Ada sudah berkurang penglihatan. Enggak, walaupun nggak pakai kacamata kan sudah beda, Pak. Antara ketika kita masih muda dengan pandangan sekarang sudah beda. Baca Quran saja sudah kadang kalau masih muda jarak 2 meter itu masih kelihatan. Ngimami ada Quran di depan itu masih kelihatan. Kalau sudah usia seperti 40 ke atas itu sudah mulai apa? Bentuk tulisan sudah agak goyang, itu bagian dari nadir, peringatan. Iya, ada tebal, kacamata tebal. Tapi kalau keluar enggak pernah itu. Pandangan untuk
pandangan gua gak pernah maling. Manusia. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertobat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku menyeru. Jadi ketika sudah dikasih peringatan, datang waktunya malaikat maut untuk mencabut ruh, malaikat maut berkata begini, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir, kata malaikat maut. Tidak ada yang lain sudahku, maka peringatan terakhir dan tidak ada lain setelah. Tak ada satu pun, tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, malaikat maut menyeru. Jadi setiap hari malaikat menyeru. Yang diseru itu tingkatan. Pertama, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun. Ada sudah 40? Ini dipanggil nih. Panggilan pertama, hai orang-orang yang sudah umur 40 tahun. Apa panggilannya? Inilah saat kalian mengambil bekal. Jadi kalau sudah umur 40 tahun itu mesti dipanggil apa? Sekarang saatnya persiapkan dirimu untuk mencari bekal. Karena kalau 1 sampai 40 itu kan masih apa? Masih menumpuk kehidupan dunia untuk kebahagiaan anak-anak, barangkali pendidikan anak dan sebagainya. Kalau sudah umur 40 bisa mulai dipanggil. Ayo, sekarang waktunya bekal. Makanya kan kita mulai sadar mendekati masjid sejak usia berapa? 17 apa 18? Dan Bapak kita ibu yang mulai benar-benar intens ke masjid. Kalau dulu kan ke masjid salah. Tapi yang benar-benar intens di masjid ada pengajian kita melok di usia berapa? Ya itu berarti kan sudah baik semuanya sama. Baik orang yang sudah umur 40, sekarang saatnya kalian mengambil bekal. Kenapa? Karena perjalanan kalian bukan perjalanan naik lagi, tapi perjalanan turun untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kalian masih berakal, 40 kan masih sehat. Kemudian anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa. Gunakan kekuatanmu untuk beribadah kepada Allah. Makanya subhanallah, kajian jauh bisa ditempuh, sholat panjang bisa ditempuh, qiyamul lail, tahajud pagi habis Isya sudah tarawih, malam tahajud masih bisa. Kenapa? Itu bagian dari mencari bekal karena fisik masih Allah berikan kekuatan. Kemudian, hai orang-orang yang telah berumur 50. Ada? Bapak berapa? 60. Enggak masuk sini, Pak. Jadi yang 40 sampai 49, nanti 50 sampai 59. Ini panggilan yang kedua. Ada yang antara 50? Ada. Bapak berapa? 56. Nah ini panggilannya ini. Ibu ada yang 50? Nah ini panggilannya. Hai orang-orang yang sudah berumur 50 nih, telah dekat saatnya memetik dan panen. Artinya apa? Umur 40 itu kan sudah apa? Sudah beribadah. Umur 50 saatnya manen. Maksudnya manen itu apa? Kalau di dalam surah Ali Imran 185 Allah katakan begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan merasakan namanya al-maut, kematian. Mana bentuknya memanen di sini? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kematian itu adalah sarana bagi Allah menyempurnakan semua hasil jerih payah yang kalian lakukan di dunia. Berarti kalau umur 50 sudah mendekati, bahasa lain panen itu mendekati apa? Mati. Kenapa? Karena kematian itu panennya. Panennya apa? Panen dari semua aktivitas ibadah yang kita lakukan. Makanya ketika ada orang meninggal, diperlihatkan Allah semua hasil balasannya. Maka kemudian kalau bahasa Rasulullah di hadis yang dikatakan begini,
Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa orang yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pula senang untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci berjumpa dengan Allah, kariha Allahu liqa'ah, Allah pun juga enggak suka bertemu dengannya. Contoh kayak kalau kita ingin ketemu dengan Allah, Allah pun juga apa? Rindu ingin ketemu dengan kita. Tapi kalau kita benci ketemu dengan Allah, ya Allah pun juga benci. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, inna lanakhul maut. Kami ini takut kematian. Apakah takut kematian itu bagian dari apa? Dari benci kepada pertemuan dengan Allah? Jawabannya tidak, bukan itu maksudnya. Kata Nabi, ketika ada orang meninggal menjelang kematian, diperlihatkan semua balasan kebaikan yang telah dilakukan di dunia, maka kata Rasulullah, tidak ada yang lebih dicintai kecuali apa yang ada di depannya. Bahkan kalau meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, itu nggak akan ada nilainya ketika dibandingkan ketika diperlihatkan apa? Panen, balasan, diperlihatkan surganya, diperlihatkan langkah kaki ke masjid, diperlihatkan balas sedekahnya, diperlihatkan tilawatil Qur'annya, baru akan nyesel. Ya Allah, kok kamu pakai di sini? Kalau lebih banyak pasti pahala lebih banyak. Pada zaman rahmati Allah. Jadi yang sudah umur 50 wis dekati. Kalau bahasa para sahabat begini, usia itu kalau kata sahabat itu dibagi 3. Pertama usia pertumbuhan, yang kedua usia kematangan, kemudian yang ketiga usia persiapan. Usia 1 sampai 20 itu disebut dengan masa pertumbuhan. 21 sampai 40 itu kematangan. Jadi 40 sudah matang. Kalau sudah matang apa? Tergantung. Artinya gini, di usia matang, contoh ada mangga, kalau sudah matang, itu mangga yang matang itu pertama bisa dimanfaatkan apapun oleh orang. Artinya kalau sudah umur 40, hidupnya sudah bisa bermanfaat. Tapi kalau umur 40 kemudian gak manfaat, mari matang, bosok. Artinya umur 40 kemudian masih banyak maksiatnya, gak bisa beribadah, tidak bermanfaat untuk orang lain, berarti dia tak ubahnya seperti sudah busuk. Artinya gak bermanfaat, bahkan bisa jadi menjadi sampah masyarakat. Kemudian umur 41 sampai 60 ini disebut dengan persiapan. Bapak dari mana? Pertumbuhan, kematangan, apa persiapan? Kemudian panggil lagi, hai orang-orang yang berumur 60 tahun. Ada? Ya 60 nih panggilannya. Apa kata malaikat? Kalian telah melupakan hukum Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah, padahal tidak ada lagi penolong bagi. Artinya bagi orang yang sudah umur 60 tahun masih tidak beribadah, maka Allah panggil yang sudah 60 tahun. Kalian termasuk orang-orang yang lalai. Dari usia 40 sudah dipanggil, 50 sudah dipanggil, 60 masih nggak sadar, maka kalian termasuk orang-orang yang lalai. Padahal di usia itu sudah nggak ada lagi penolong untuk bisa menolong. Dan kemudian ini surah Fatir nanti akan dibahas. Dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Bukankah telah datang kepadamu memberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang zalim seorang penolong. Baik, ini kisahnya. Pertama, delegasi pertama mulai tumbuh ubah. Dan ini bersyukur. Kalau jenengan sudah berubah itu bersyukur. Selama jenengan berubah di atas dinul Islam. Ini ada satu hadis. La tantifu asy-syaiba. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuran yawmal qiyamah.
Kata Nabi, la tantifu asyaiba, janganlah kalian mencabut uban itu. Ma min muslimin, tidaklah di antara seorang muslim yushibu syaibatan, yang sudah mulai tumbuh satu uban fil Islam. Ingat ya, beruban di atas Islam. Baru ketika mau beruban, baru mau masuk Islam, ini gak masuk. Artinya kalau ada orang istiqomah sampai beruban di atas dinul Islam, illa kana lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali apa? Orang itu ubannya kelak pada hari kiamat akan menjadi cahaya. Makanya semakin cahayanya makin, ubannya makin banyak, maka hari kiamat apa? Makin bercahaya. Cahayanya makin terang. Kalau dengan kemudian disemir, ya nanti cahayanya ketutup, redup. Nah, biarkan saja. Ini bagian dari apa? Peringatan. Di hadis yang kedua, man syaba syaibatan fil Islam kana lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang telah beruban dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Ini hadisnya sahih, Al-Albani mensahihkan hadis ini. Maka bersyukur, uban itu bagian dari peringatan. Makanya jangan dicabut, bahwa kita menuju titik, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Quran dikatakan, ini di surah Fatir ayat yang ke-37. Ini ayatnya tadi. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka, yastarikhun, istarah itu artinya berteriak, fiha di dalam neraka, rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihah, kami akan beramal saleh. Ini apa? Penyesalan. Makanya jangan sampai menyesal. Banyak penyesalan yang minta kembali lagi ke dunia. Ada yang ingin beramal saleh, ada yang ingin bersedekah. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100 Allah katakan begini. Hatta idza ja'akumul maut, ketika datang kepada salah seorang di antara kalian al-maut, kematian, mereka berkata, Rabbi, wahai Rabbku, irji'uni, kembalikan aku. Jadi ada orang ini, kalau ini sudah masuk neraka, minta, ya Allah, saya baru sadar sekarang, ya Allah, ternyata neraka itu ada. Kembalikan aku, ya Allah, ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak kerjakan. Jadi jangan menyesal, artinya setelah meninggal baru mau sholat, setelah meninggal baru mau ngaji, setelah meninggal baru mau sedekah. Bahkan ketika sudah usia, kondisi sudah sakit parah, baru ngomong harta yang ini kasihkan ke panti, harta yang ini kasihkan ke masjid, harta yang ini sudah terlambat. Kenapa terlambat? Karena kalau sudah kondisi sakit, itu harta yang ditinggalkan akan menjadi harta milik ahli. Makanya Rasulullah, ada seorang sahabat, itu peristiwanya ketika Rasulullah selesai haji wada. Ketika selesai haji wada, beliau mengunjungi temannya, saudaranya, sahabatnya, kondisi sakit parah. Kemudian sahabat mengatakan lagi, ya Rasulullah, engkau tahu ya Rasulullah, apa itu? Aku punya harta yang banyak, sedangkan pewarisku itu hanya seorang perempuan satu. Jadi sahabat ini kondisi sakit parah, kemudian punya satu anak masih perempuan. Dipikir sahabat ini, kalau aku meninggal, aku tinggalkan harta ini terlalu banyak untuk menjadi warisan dari anakku. Beliau ngomong, ya Rasulullah, bolehkah 2/3 dari harta ini saya sedekahkan sekarang? Kata Nabi apa? Jangan. Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh? Karena kondisinya sakit. Kalau kayak bapak sekarang masih sehat kayak kita, bolehkah seluruh harta saya sedekahkan? Boleh, karena kondisi saya
Nah, ini kondisi sakit, walaupun nggak tahu ya bisa jadi setelah sakit masih saya. Tapi kalau sudah kondisi sakit kan orang artinya baru ngomong apa? Ini dikasihkan ini, dikasihkan ini enggak. Ternyata Rasulullah jangan. Itu terlalu banyak. Ya Rasulullah, putriku hanya satu ya Rasul. Terlalu banyak untuk mendapatkan rezeki. Kata Rasulullah jangan, itu terlalu banyak. Dikurangi lagi. Gimana kalau separuh ya Rasulullah? Kata Nabi jangan, itu terlalu banyak. Lebih dikurangi lagi. Gimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Kata Nabi sepertiga itu sudah banyak. Maksudnya Nabi nggak bilang jangan, berarti sudah boleh tapi maksimal sepertiga. Makanya kalau ada orang kemudian berwasiat, tolong nanti rumah ini kalau aku meninggal berikan kepada panti. Ternyata nilai rumahnya lebih daripada nilai warisan seluruhnya, lebih dari sepertiga. Maka cukup sepertiganya saja yang ditunaikan. Para jamaah rahmati Allah. Kemudian gambaran yang seperti ini dikurangi gimana kalau sepertiga? Maka kata Rasulullah ya sudah sepertiga. Setelah sepertiga disedekahkan, sahabat ini kemudian Allah berikan kesehatan sampai punya 17 anak. Aisyah sampai 17 anak baru meninggal. Jadi gak tahu rasanya. Awalan nu'ammirkum, ini kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu ma yatadakkaru fi, dalam masa yang cukup untuk berfikir, man tadakkara, bagi orang yang mau berfikir, wajahumun nadir, baru kemudian kami datangkan an-nadir peringatan. Di sini awalan nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur? Ulama mufassir mengatakan bukankah kami telah memberikan usia 40 tahun. Dan usia 40 tahun sudah bisa berpikir bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian di usia inilah wajahumun nadir, datang peringatan kepada orang-orang yang sudah umur 40 tahun. Kita lihat kewajiban umur 40 tahun. Apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ini sudah menjadi apa ya, jarak space antara anak satu sama anak kedua. Jadi jarak yang paling tepat anak satu sama anak kedua berapa? Berapa jaraknya? Salatuna syahra 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? Dan setengah. Jadi secara standar minimum anak satu sama anak kedua itu 3 tahun. Jadi ayatnya anak pertama sudah selesai menyusui baru proses hamil. Ketika hamil sudah tidak dalam kondisi menyusui, walaupun boleh tiap tahun punya anak, gak masalah. Kemudian hatta ketika anak itu sudah lahir dan sudah mencapai umur 40 sanah, 40 tahun. 40 ini subhanallah, angka 40 itu adalah angka yang misteri. 40 itu adalah misteri. Maka ada buku judulnya Misteri Umur 40 Tahun. Pernah baca? Jangan dengan karena sudah lebih. Sudah berubah baca apa yang Misteri Umur 60. Jadi baca. Misteri umur 40 tahun itu kenapa? Karena angka 40 itu misteri. Contoh ya, jadi dengan kalau ada acara undangan tahlilan di hari yang keberapa? 40 kan? Berani enggak mengadakan tahlilan di hari yang ke-45? Tak pernah ada, pasti di angka 40. Kenapa? Ya ada filosofinya, pasti ada. Kenapa harus angka 40? Padahal Al-Quran tidak pernah mengatakan apa? Hadis gak pernah, Quran gak pernah mencontohkan tahlil di usia di hari 40, tidak ada. Tapi gak ada yang berani kemudian bilang 45 kemarin telat ya, nggak pernah. Rata-rata 40. Ternyata 40 itu adalah angka perubahan.
Makanya ketika ada janin di usia berapa dia berubah? Pertama, nutfah. Nutfah itu bertemunya antara spermatozoa dengan ovum. Kemudian tsumma yakunu 'alaqah, menjadi segumpal darah atau menggantung di rahim. Itu ketika berapa? 40. Makanya sebagian memahami begini, Pak. Orang meninggal selama 40 hari ruhnya itu masih pulang balik. Makanya pikirin Al-Fatihah, didoakan apa? Biar tahu ketika dicerai musuh aku tidak lihat bukan Tuhan. Ini pemahaman mereka. Makanya harus takdir di usia 40 hari, karena selama 40 hari ruh masih apa? Saya muter. Tapi kalau sudah umur 40 hari dari kematian, ikut mengunjungi malam Jumat Kliwon. Malam Jumat apa? Lagi ya. Bisa. Makanya ada filosofinya. Kenapa? Karena ternyata perubahan hancurnya fisik orang itu setelah dikubur di dalam kubur itu mulai hancur berubah ketika sudah 40 hari. Tapi sudah dimakan, tapi hancur perubahan sudah ketika sudah 40 hari. Ini gambarannya. Makanya kemudian ada umur 40 tahun. Ini juga misteri umur 40 tahun. Kenapa? Karena ketika sudah umur 40 tahun itu Allah sudah berikan banyak rezeki. Makanya doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ini sadar, umur 40 itu sudah sadar, sudah mulai berpikir, awalam nu'ammirkum man tadhakkaru bihi wa ja'akum an-nadhir. Umur 40 itu sudah sempurna, kemudian panjangkan umur plus sudah ada apa? Cara ngambil sikap kita sudah berpikir. Makanya kalau sudah umur 40 berarti apa? Ya Allah, auzi'ni, bantu aku ya Allah, an ashkur, agar menjadi hamba yang bersyukur, ni'mataka, atas nikmatmu allati an'amta 'alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena selama 40 tahun kita sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua, wa 'ala walidayya, dan nikmat yang Allah yang Kau berikan kepada kedua orang tua. Ini juga apa ya? Ini juga manajemen kehidupan. Kalau yang tepat umur 40 tahun itu masih punya orang tua. Ada yang sudah masih punya orang tua? Umur 40 tahun masih punya orang tua. Ini doanya. Kemudian wan amal shalihan tardha, dan ya Allah mudahkanlah ya Allah apa? Berbuat kebaikan kepadaku yang Kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah kehidupanku ya Allah. Solehkanlah aku ya Allah, dan kesolehan ini juga akan mengalir kepada keturunanku. Jadi umur 40 punya anak, punya cucu, punya orang tua. Tapi ternyata manggil ini prakteknya. Umur 40 ada yang punya cucu? Belum ya? Kenapa? Karena kita batasan nikah itu di usia, dan batasan negara 21 ya. Kayaknya 21 kalau laki-laki, perempuan 19 kan atau 17 itu. Ini kan batasan standar minimum baru boleh menikah secara negara. Tapi secara hukum kan kalau sudah balik boleh. Dulu Rasulullah ketika menikah dengan Aisyah, para sahabat juga menikah, makanya usia 40 itu masih punya dua orang tua, punya anak plus cucu. Lomba. Dan ini manajemen kehidupan dia ini doanya. Kemudian apa? Inni tubtu ilaika, di usia 40 ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Jadi usia di sini, ini ayatnya Al-Hajj, wa minkum may yatawaffa minkum ila ardhil umur likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Dan di antara kamu ada yang wafatkan, ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua pikun, sehingga tidak mengetahui sesuatu yang telah diketahui. Maksud usia tua di sini, kalau menurut Imam Al-Qurtubi, ini beliau mengatakan apa?
melewati usia 40. Jadi kan ada meninggal sebelum 40, ada yang meninggal setelah 40. Jadi umur 40 itu mulai titik awal kita mencari bekal kehidupan akhir. Terus gimana? Yang 60 ya, ini yang 60. Ada yang 60? Nah, ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah qila aina abna'is sittin. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW mengatakan ketika datang hari kiamat ditanya aina abna'is sittin, mana yang punya umur 60 tahun. Yang 60 nanti dipanggil aina abna'is sittin, itu adalah umur 40. Wa huwa al-umur alladzi qala Allah fihi, adalah umur yang Allah jabarkan di Al-Qur'an, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu, ma yatadzakkaru fihi, apa yang dia berfikir dengannya, man tadzakkaru, adakah yang berfikir, waja'akumun nadhir. Jadi umur 60 nanti dipanggil khusus oleh Allah. Orang yang seumur 60 tahun Allah berikan umur yang panjang. Kemudian usia 70 sama dipanggil. Sami'tu Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah laqad a'dara Allah 'azza wa jalla ila sahib sittin sanatan wa sab'in. Allah telah memberikan peringatan kepada orang yang umur sittin 60 dan umur 70 tahun. Makanya bersyukur kalau umur 60 ke 70 sudah banyak ibadahnya, itu tolong ukur dia akan mati di atas amal soleh. Tapi kalau umur 60 ke 70 masih lebih mencintai dunia, ini sisanya agak sulit untuk mati di atas amal soleh. Makanya kalau sudah umur segitu, niatkan apapun aktivitas, yang mau kerja niatkan ibadah, yang mau jadi wakil presiden niatkan ibadah, yang mau jadi menteri niatkan sebagai bentuk ibadah. Agar apa? Agar semua aktivitasnya bernilai ibadah. Kenapa? Karena orang di usia-usia itu sudah tidak lagi bisa menikmati dunia. Dikasih makanan, ya paling mentok, paling enak makanan, pecel. Ya, walaupun orang kaya dikasih makanan zaman sekarang, apa suka makanan-makanan Korea? Yang itu makanan Hongkong. Ya artinya memang lidah kita bukan disadar ke situ. Walaupun kita kaya, yang kita makan paling enak makanan apa? Makanan desa kan? Apa pura-pura, jangan asam. Oh itu kalau sudah timbang sugih, orang miskin juga sudah. Makanya kalau jamaah kajian ke rumah makan, minta menu apa? Rata-rata minta menu orang-orang. Tahu tempe, bacang tempe, ya Allah. Dan ini kan gak usah ganti wong. Artinya untuk menikmati makanan ini kan gak harus jadi orang kaya. Apalagi kan orang usia kayak bapak 60-70 sepedaan, makannya apa? Ini kan salah nih. Ya Allah, ternyata memang sedang tidak bisa menikmati. Makanya karena sudah tidak bisa menikmati, terus untuk apa kalau tidak niatkan untuk ibadah? Mohon maaf, contoh usia 60-70 tahun masih korupsi. Coba jadi bayangkan, nanti buat apa itu hasilnya? Iya kan? Oh, dikasihkan anak. Ya, tapi kan anak menikmati, kita yang tanggung. Kita yang tanggung jawab. Kecuali kalau masih mungkin 40 tahun korupsi, itu masih wajar. Arti wajarnya bukan ini ya. Maksudnya anak belum mentas, tak buat bayar sekolah anak. Jadi pengeluaran itu masih apa? Masih besar. Tapi kalau sudah usia 70-60, anak sudah mentas. Kira-kira pengeluaran besar apa? Contoh beli mobil. Setelah beli mobil, itu tambah bingung. Apa kok diparkir di depan rumah Yoho oleh di Jawa itu bakal kena. Makanya dengan orang kaya, lihat orang kaya sekarang yang pensiunan, cita-cita orang kaya pensiunan apa? Jadi iso sepedaan. Dan kalau sana ngomong suge, anak orang miskin berdino sudah. Iya kan?
cari. Sepedanya Punya mobil Alphard di rumah jajar 3. Lebagi sepedaan. Orang miskin yang seperti sepedaan pengen naik mobil apa? Ternyata itulah putri yang tertunda. Artinya usia segitu kan sudah nggak ada lagi yang butuh besar, maka kemudian kalau niatannya aku pengen jalan buat apa? Saya pengen membahagiakan masyarakat, nilainya ibadah. Insya Allah. Jadi kalau sudah umur 60, 70, semua aktivitas niatkan apa? Ibadah. Bapak bisnis, buka bisnis, niatkan ibadah. Insya Allah. Kalau ketika sudah niatkan ibadah, kita meninggal, dilanjutkan kegiatan kita, disitulah kemudian transfer pahala yang akan menjadi pahala jariah. Kita rubah umur 60, 50, 60 dia sudah rubah, mulai apa? Niatkan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan, niatkan untuk Allah. Insyaallah siap. Subhanallah wa bihamdika